Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala wa idza maridtu fa huwa yasfin. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang berbahagia, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya berbagi dan memberikan sesuatu keilmuan tentang bagaimana syarat dan bekal menjadi seorang tabib dan terapis Islami. Ini sangat penting buat kita semua, bagi siapapun yang ingin berprofesi menjadi seorang tabib atau tabibah, atau menjadi terapis, atau menjadi dokter Islami. Paling tidak ada 10 syarat dan bekal yang sangat mendasar kalau kita ingin menjadi seorang tabib, tabibah atau terapis Islami. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu di bidangnya. Sudah tentu ilmu di bidang pengobatan yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Apakah itu berbekam, meruqyah, kemudian refleksi, totok darah, dan lain-lain sebagainya. Memiliki ilmu di bidangnya adalah sebuah syarat dasar bagi seorang tabib atau terapis yang ingin mengobati pasiennya. Ilmu ini perlu kita pelajari, pahami, dan juga praktekkan dan juga diamalkan. Ada ilmu dasar tentang ketabiban, kemudian juga kita harus mempelajari ilmu cara mendiagnosa penyakit, ilmu cara menganalisa penyakit, dan juga ilmu bagaimana cara mengobati penyakit pasien yang akan kita obati. Yang pertama ini adalah menjadi sebuah syarat utama untuk menjadi seorang tabib atau tabibah dan juga menjadi seorang terapis Islami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu, maka dia yang bertanggung jawab. Seorang tabib-tabibah ataupun terapis Islami, hendaklah dia memiliki keilmuan di dalamnya. Karena bagi siapa yang melakukan pekerjaan tanpa ilmunya, maka berbahaya bagi dirinya dan juga bahaya bagi pasien-pasiennya. Lalu syarat dan bekal yang kedua, kita harus memiliki keimanan dan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pengobatan itu hanyalah sebuah wasilah syariat untuk membantu dan menolong sesama, dan hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Asy-Syura ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Saudaraku yang dirahmati Allah, keyakinan ini harus betul-betul kita tanamkan. Kita harus yakin bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan, dan harus yakin bahwa Allah yang maha memberikan pertolongan kepada pasien-pasien kita.
insya Allah pertolongan Allah akan datang. Yang ketiga, syarat dan bekal menjadi seorang tabib-tabibah atau terapis Islami adalah senantiasa kita menjaga ibadah fardu dan juga sunnah-sunnahnya, menyempurnakan ibadah fardunya dan juga tidak meninggalkan ibadah sunnah-sunnahnya, karena ini akan menjadi sebuah benteng, menjadi sebuah penguat, menjadi sebuah semangat dan juga menjadi kekuatan yang dahsyat di dalam kita membantu mengobati pasien-pasien kita. Lalu yang keempat, syarat dan bekal menjadi tabib-tabibah atau terapis Islami adalah senantiasa kita menjaga adab dan akhlak kita kepada sesama, termasuk kepada pasien-pasien kita di dalam mengobati. Menjaga adab, bagaimana kita berbicara yang sopan dan santun, kemudian juga menjaga adab, menjaga aurat kita, begitupun aurat pasien kita. Alangkah baiknya kalau bukan muhrim disaksikan oleh keluarganya ataupun muhrimnya. Dan menjaga adab ini atau akhlak adalah sesuatu yang wajib kita jaga. Ini adalah syarat dan bekal untuk menjadi seorang tabib-tabibah dan terapis Islami bagi kita. Kemudian syarat dan bekal yang kelima, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan diri kita atas sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu gangguan dari luar, dari diri kita, ataupun dari pasien-pasien kita yang di dalamnya mungkin ada hawa negatif atau penyakit non medis lainnya. Selain kita berdoa untuk diri kita dan perlindungan kita, maka yang kedua juga kita berdoa memohon kepada Allah untuk kesembuhan pasien-pasien kita, karena hakikatnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, syarat dan bekal utama menjadi seorang tabib-tabibah atau terapis Islami, hendaklah kita berobat dengan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya barang siapa yang berobat mengikuti anjuran Allah dan Rasulnya, maka segera sembuhlah pasien-pasien kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya adalah berobat dengan Al-Quran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Karena sebaik-baiknya kesembuhan itu milik Allah dan sebaik-baiknya pengobatan adalah dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka berobat dengan Al-Quran atau bahasa sederhananya meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran merupakan pengobatan yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu berbekam, kemudian juga herbal-herbal, aneka tumbuhan yang juga diisyaratkan dalam Al-Quran dan juga dicontohkan dan diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti madu, habatus sauda atau jintan hitam, kemudian minyak zaitun, kemudian air zam-zam, kemudian buah kurma, ataupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan herbal, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman dan buah-buahan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketujuh, syarat dan bekal utama untuk menjadi seorang tabib-tabibah atau terapis Islami adalah kita senantiasa meluruskan niat di dalam mengobati pasien-pasien kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena ibadah kepada Allah, karena menolong sesama bagian sedekah dan juga
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lurus niat kita, semakin ikhlas kita menolong sesama dan pasien kita, insya Allah semakin cepat kesembuhan bagi pasien-pasien kita. Dan yang kedelapan, syarat dan bekal utama menjadi seorang tabib-tabibah atau terapis Islami adalah senantiasa kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, dari sombong, merasa paling hebat, merasa paling benar, ujub, ria, takabur, dan lain sebagainya. Dengan bersihnya hati kita, insya Allah, Allah senantiasa ijabah doa-doa kita, dan Allah angkat segala macam kesusahan kita dan juga pasien-pasien kita. Dan cara membersihkan hati kita salah satunya adalah dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan juga membaca Al-Quran. Yang kesembilan, hendaklah kita rajin-rajin bersedekah, memperbanyak sedekah kepada sesama, sedekah untuk diri kita, dan sedekah yang diniatkan untuk kesembuhan pasien-pasien kita. Karena sungguh sedekah itu menjadi penolak bala, dan juga sungguh sedekah itu bisa menjadi obat bagi diri kita dan juga pasien-pasien kita. Lalu yang terakhir, syarat dan bekal utama untuk menjadi seorang tabib-tabibah atau terapis Islami adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, tetap semangat dalam menolong umat Rasulullah, serta semangat menuntut ilmu dan juga menambah pengetahuan, serta juga belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan 10 bekal dan syarat itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan saya. Min afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.